Biara, mungkin tidak banyak yang tahu apa itu biara, bagaimana kehidupan di dalamnya, siapa saja yang ada di dalamnya, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Dan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang biara dan bagaimana kehidupan di dalamnya. Salam damai sejahtera, Pater. Damai sejahtera. Sudah berapa lama melayani di tempat ini, Pater? Di Kupang hampir 12 tahun. Dulu kerja di Timor Leste, pindah ke sini. Dulu Amu Siku, sekarang dipanggil Pater Siku. Pater Siku. Siku dengan X, tetapi Siku. Siku, baik. Baik, Pater Siku, kita biasa sering mendengar orang-orang menyebutkan tentang biara dan kehidupan di dalam biara, tapi sebenarnya banyak yang tidak tahu apa itu biara. Saya mau menanyakan kepada Pater Siku, biara itu apa dan seperti apa kehidupan di dalamnya? Ya, biara sedikit nama kuno, sedikit. Kami bicara rumah formasi. Kami adalah misionaris, dan yang datang di sini calon misionaris, kongregasi Claretia, misionaris Claretia. Rumah karena kita merasa seperti keluarga. Mereka memanggil saya Opa, dengan keluarga ini, Opa Siku. Itu yang internal di rumah ini. Tetapi rumah formasi karena rumah di mana tinggal misionaris untuk mempersiapkan diri untuk pergi keluar. Misionaris terus pergi keluar. Karena itu kami merasa sedikit aneh dengan situasi COVID ini. Kita tidak bisa keluar secara fisik, tetapi siaran atau online, atau bagaimana kita bermisi dengan cara-cara baru. Rumah ini, rumah formasi, menerima calon untuk menjadi misionaris Claretia selama 2 tahun. Arti kami ada satu keluarga formatif. Semua aktivitas adalah tujuan formatif dengan target sesuai 2 tahun mereka sudah mengerti apa itu hidup bakti, apa menjadi misionaris dan khusus misionaris Claretia. Jika mereka setuju dan mengerti dengan baik dan prestasi cukup bagus, kami mengizinkan mereka untuk lanjut dan menjadi sungguh-sungguh Claretia. Sejak kapan biara ini didirikan, Pater? Di Kupang sudah hampir 30 tahun. Kami kongregasi di Indonesia, Timor Leste dulu satu, sudah 30 tahun, dan di sini cepat. Mungkin rumah ini sudah umur 28 tahun. Karena itu kita harus rawat terus karena ya bangunan sudah menjadi tua. Tetapi kehadiran Kupang mulai dengan rumah ini. Rumah ini yang rumah pertama di Kupang. Tujuan utama didirikannya biara ini apa, Pater? Di Kupang karena formasi calon, kita kerjasama dengan seminari tinggi atau universitas Katolik, kami mulai benar di Timor Leste. Tetapi di sana kondisi untuk formasi belum, dan sesudah terjadi waktu kami ada novisiat di sana, tetapi terbakar, harus lari dan sementara lari ke Belu dan rumah formasi di novisiat itu dibuka sesudah proses independen. Kita masih ada di Timor Leste 3-4 rumah, tetapi formasi disatukan di sini dan juga di Yogyakarta. Yang mendirikan biara ini siapa, Pater? Oke, biara seperti rumah beda dari kongregasi. Kongregasi mulai di abad 18, 1849 dari satu pastor
dari Catalunya, Spanyol, dan tiada semangat misionaris. Dan di BIK, Catalunya mulai kongregasi dengan ya, melayani umat yang perlu evangelisasi, perlu mendengar sabda Allah. Dan pas tahun yang lalu kita merayakan 150 tahun dari kematian di Prancis, di Frankfurt. Dia seorang misionaris menjadi kongregasi, menjadi uskup di pulau di Kuba, Santiago de Cuba. Dan dipanggil juga untuk melayani ratu di Spanyol dan hadir di Vatikan pertama saat itu, dan dia sudah diakui sebagai orang kudus, Santo Antonius Maria Claret. Dia yang mulai dengan 5 rekan pastor muda dari Catalunya. Tapi di Indonesia, secara khusus Timur Leste, di antara Filipinas, orang ada di Jepang, itu mereka membuat rencana bersama untuk mulai hadir di Indonesia saat itu, Timur Leste bagian dari Indonesia. Dan perkembangan cukup besar karena banyak panggilan, subuh. Mayoritas dari Timur dan Flores. Antara anggota lebih dari 200. Tapi semakin berkembang ya. Ya, karena itu fokus pertama adalah formasi. Di rumah ini untuk formasi, dan juga karena ada banyak kursus itu seperti perhatian situasi kaum muda. Dan kita bentuk satu kelompok nama AMC, animasi Claretian, untuk orang muda bisa bertemu dan merasa dorong dari roh sama Claretian untuk melayani orang muda lain. Siapa saja yang tinggal di dalam rumah ini? Oke, ada yang sudah bergaul, itu seperti tim formatif. Kita sekarang kita bisa hitung 9 orang yang menjadi staff, dan formator secara khusus ada satu untuk kelompok aspiran 28 dan satu untuk kelompok postulat 28. Anti formandi atau calon ada 56, no? Yang lain untuk melayani mereka. Juga ada empat karyawati yang tinggal di sini untuk dapur. Meskipun mereka hari Minggu libur, yang masak calon-calon, no? Kita ada kelompok-kelompok masak, no? Tetapi karena harus bangun pagi-pagi dan terlalu berat, ya mereka harus tinggal di sini. Kami tidak mau tinggal di luar karena sulit untuk datang pagi-pagi dan ya, jadi fokus kita tinggal di sini. Arti ya seluruh semakin 80. Kadang-kadang datang anggota baru atau dari calon, mungkin mereka merasa terlalu berat, bisa pamit, ya, karena perubahan angka tetap ada, no? Apa saja syarat untuk tinggal di rumah ini? Oke, kami untuk cari calon, kita membuat seperti bicara promosi panggilan. Arti pergi ke sekolah-sekolah atau paroki-paroki untuk kenal kongregasi dan undang untuk ikut proses formasi kami. Untuk banyak orang, tapi banyak orang yang tertarik harus ikut tes kemampuan intelektual dan juga tes kesehatan. Jika ada hepatitis tidak bisa masuk karena harus jaga keamanan di sini. Tes masuk IQ minimal 115, sedikit tinggi karena harus belajar banyak aspek, banyak bahasa, dan jika di bawah itu menjadi sulit untuk mereka. Ya kita seperti aspirasi tinggi sekali, karena itu waktu selesai formasi di sini pergi ke Jogja atau ke Kupang, mereka prestasi bagus. Kami bisa bangga karena seleksi yang baik, ada hasil yang baik waktu mereka kuliah. Karena di sini kuliah internal, kami kuliah di sini. Karena itu perlu banyak staf untuk mata kuliah, kita bisa bagi-bagi. Juga ada
orang bantu kami seperti dosen eksternal yang datang, suster juga datang untuk mata kuliah khusus, dan juga karena kami semua laki-laki, bagus ada suster untuk mereka lihat figur perempuan dan bisa terbuka seperti ibu. Kami ada hati keibuan, tapi mungkin mereka juga perlu relasi pribadi dengan orang yang bisa percaya, tidak takut. Kalau untuk masa pandemi seperti ini, Pater, apakah ada kendala-kendala untuk mencari orang-orang yang berniat untuk? Oke, yang lebih berat untuk mereka, biasa mereka minggu pertama, minggu ketiga keluar untuk kunjung keluarga. Sekarang tidak bisa. Arti itu satu berat untuk mereka. Karena bisa bisa lihat wanita-wanita, sekarang tinggal di sini saja, tidak bisa keluar. Itu berat untuk mereka. Juga postulan biasa pergi ke kapela-kapela untuk Sabtu malam, Minggu, melayani di sana dan ada satu pandangan misionaris. Sekarang itu juga batal. Hati saya tergerak untuk menjadi misionaris. Untuk menjadi pastor, saya tidak terlalu penting, mungkin di budaya saya ada pandangan terlalu negatif tentang pastor. Tetapi ya, perhatian situasi orang miskin, perhatian situasi di mana Yesus belum dikenal, itu saya tertarik dari masa kecil. Tapi untuk kontribusi saya tidak uang, kontribusi saya ya tunggu saat saya bisa selesai studi semua, mungkin saya akan menjawab. Dan ya, seperti adolesen ada krisis, waktu sakramen Krismas saya bingung apakah saya sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus, menjawab ya Yesus, atau mau terpisah dengan tidak menerima sakramen Krismas. Ternyata saya menerima sakramen Krismas, dan konsekuensi harus ada komitmen. Dan dengan orang di sekitar saya seperti ya, muncul keputusan untuk menjadi misionaris. Saya baru sharing, kami selesai SMA, saya bicara kepada keluarga saya, mereka ada yang dukung, ada yang tidak terlalu. Bapak saya mau saya selesai kursus untuk masuk universitas, karena dia harap saya bisa menjadi insinyur. Oke, saya taat, saya selesai, waktu sudah lulus untuk masuk insinyur, oke, saya kebutuhan atau permintaan Anda saya sudah memenuhi. Sekarang saya ambil keputusan untuk masuk biara. Biara yang saya kenal adalah Karetia. Karena sudah masa kecil saya sudah relasi dengan eskuteros atau pramuka bicara di sini. Sampai saya ikut formasi, mungkin syukur saya pergi ke Inggris beberapa tahun untuk belajar Inggris. Dengan itu pandangan pastor sudah membantu untuk ada pandangan lebih universal, lebih total. Dan saya ditarik di paroki, saya dibaptis arti di tempat saya asal Valencia. Baru itu bisa sharing, no? Baru ditabis ibu dari ibu saya yang mendampingi ibu saya waktu saya lahir, dia baru beritahu saya hadir, dan kata pertama dari ibu Anda saat Anda lahir, saya sudah dapat satu misionaris. Dia tidak minta laki-laki atau wanita, dia seperti dari hatinya sudah menyerahkan saya kepada Allah. Tapi itu rahasia, saya tidak tahu. Baru beritahu waktu sudah habis, karena sudah melengkapi proses formasi, untuk tidak influence, tidak tergantung itu. Arti mungkin saya dipanggil dari rahim ibu saya belum tahu, no, kesadaran saya proses. Tapi saya bangga menjadi misionaris, 14 tahun di Paraguay, di Amerika Latin. Setelah itu 6 tahun di Spanyol, di kota saya, dekat keluarga. Dan sekarang ya
di antara Timor Leste dan di sini mungkin 17 tahun. Syukur ibu saya masih sehat, baru ulang tahun 87. Nah sekarang dengan fasilitas WA kita bisa setiap minggu bisa bicara, lihat. Itu cita-citanya. Waktu saya di Paraguay, saya hanya minta lihat Anda di dalam satu kecil, karena saat itu tempat saya melayani tidak ada listrik, tidak ada apa-apa, dan sulit untuk bicara telepon dan juga makan. Tapi sekarang beda sekali. Dengan WA, WhatsApp kita bisa kontak. Arti ya, kita dipanggil, kita hanya menjawab ya inisiatifnya di Allah. Nah pasti Allah membantu saya untuk lewat semua situasi yang berat atau sulit. Karena saya senang di mana saya ada. Di Paraguay senang sekali, waktu di Spanyol senang, tapi hati saya lebih misionaris, tinggal di Spanyol terus menerus saya tidak. Karena itu saya tawar-menawar, jika saya bisa lagi ke tempat misi, jauh dari Spanyol saya siap. Nanti kirim ke Timor, saya tidak tahu Timor di mana, waktu dikirim karena baru muncul negara kecil seperti itu, saya mulai di Timor Leste. Nah, saya kaget, malah harus cari di peta untuk lihat. Sudah di Timor berapa tahun, mungkin karena jalan-jalan di sana terlalu rumit dan tulang belakang saya sudah tidak bagus, tapi pindah ke sini dan sampai sekarang masih baik. Berarti walaupun pada awalnya ada pro dan kontra, tapi panggilan untuk menjadi seorang misionaris itu sangat kuat ya. Walaupun prosesnya juga panjang. Ibu saya tetap mendukung, tapi dia siam-siam di depan bapak. Bapak yang mungkin tidak terlalu mendukung sampai dia lihat saya senang, dia kunjung saya dan lihat tinggal dengan orang baik semua senang, dia harus senang juga. Sampai waktu saya bermisi di Paraguay, dia tidak mau pergi, ibu saya pergi. Tapi karena ibu sedikit sakit di sana, dia harus pergi untuk jemput ibu saya. Dan dia bangga lihat saya seperti opa spiritual dari Anda sekalian, karena mereka memanggil saya Pak I seperti Bapak. Dia seperti opa, arti dia seperti yang terakhir bangga sekali dengan panggilan saya. Meskipun dulu dia ada rencana pribadi lain, tetapi dia harus menerima rencana anak. Pater, mungkin bisa dibagikan bagaimana kehidupan di dalam biara itu seperti apa? Mungkin awal-awal kesulitan apa dan penyesuaian seperti apa yang harus Pater lalui di dalam biara? Oke, pertama keaslian setiap orang beda dan ada juga aneh. Dan percobaan pertama, apakah Anda munafik untuk diterima atau Anda jaga keaslian dan orang benar? Itu yang menjadi satu percobaan pertama, no? Karena di sini terlalu sopan, saya lihat munafik itu lebih banyak. Dan pengalaman saya waktu novis, ya saya aneh benar, tetapi saya tidak harus ikut pikiran orang lain, saya harus jaga keaslian. Jika dicintai, diterima seperti saya berkala, baik. Jika tidak, saya keluar. Seperti saya tidak harus berubah keaslian, kebenaran saya. Itu di dalam biara ya, tergantung formator atau tradisi. Ada tradisi terlalu kuno seperti semua harus ikut pater itu, pater model, no? Ada yang lebih terbuka, menghormati kebebasan, kreativitas, dan kami ikut proses seperti itu. Ya, tidak harus semua sama, pikir sama, di format sama. Harus jalan bersama, tetapi dengan keahlian, kebenaran. Itu yang menjadi seperti kesulitan yang pertama. Yang lain,
Saya benar hidup berkomunitas menikmati dengan saya. No? Tidak ada hal-hal terlalu buruk, tapi kita bisa mengerti ada biara tertentu. Kita tidak memilih anggota, no? Seperti tidak memilih saudara. Harus terima keadaan orang tertentu dan harus belajar cara membantu dia, mencintai dia, menerima dia. Dan itu kadang-kadang sulit karena orang juga lebih aneh dari saya. Iya. Dan itu yang Banyak karakter ya, Pastor. menjadi satu ya tantangan. Suka duka hanya kita yang bisa merasakannya. Dimanapun kita berteduh, di situ tempat kita menjalani dan menikmati hidup.